Bayangkan sebuah kelas academic speaking di universitas. Mahasiswa diminta berbicara, berdiskusi, bahkan presentasi. Namun muncul pertanyaan penting, mengapa sebagian mahasiswa masih memilih untuk diam? Inilah yang menjadi fokus penelitian ini dengan menggunakan pendekatan exploratory practice. Exploratory practice atau EP adalah pendekatan riset kelas yang tidak hanya mencari solusi cepat, melainkan memahami masalah sebagai sebuah puzzle. Dalam konteks mata kuliah academic speaking ini, puzzle utama yang diajukan adalah what benefits and puzzles do student experience in the academic speaking course? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para mahasiswa diminta membuat video self-reflection berdurasi 3 menit. Dalam video tersebut, mereka menyampaikan apa yang telah dipelajari, tantangan yang dihadapi, bagaimana project-based learning dan teknologi mendukung perkembangan mereka, serta ide untuk perbaikan proses belajar. Video tersebut kemudian dianalisis, tidak hanya dari sisi verbal, tapi juga aspek non-verbal seperti intonasi, gestur, dan ekspresi wajah. Dari sinilah data penelitian diperoleh. Hasil penelitian menemukan 5 manfaat utama. Pertama, academic research skills. Mahasiswa belajar mencari referensi ilmiah, menganalisis isu, dan menyusunnya untuk presentasi akademik. Seperti salah satu refleksi menyebutkan, I learned how to find reputable references from scholarly sources and use them for my 3-minute presentation. Kedua, speaking and communication strategies. Mahasiswa menyadari bahwa berbicara akademis bukan sekedar kelancaran, tetapi juga bagaimana mengorganisasi argumen dengan jelas dan meyakinkan. Ketiga, learner agency. Mereka mulai mandiri berinisiatif mencari sumber belajar tambahan, bahkan berlatih sendiri untuk meningkatkan pengucapan dan kefasihan. Keempat, collaborative work. Proyek kelompok membantu mereka mempersiapkan diri lebih baik, memberikan umpan balik, dan menumbuhkan dukungan antar teman sebaya. Dan kelima, confidence. Awalnya ragu dan takut salah, mahasiswa perlahan berani berbicara karena dukungan yang konsisten dari dosen dan teman mereka. Sebagaimana refleksi mahasiswa menyebutkan, feedback from friends helped me to refine my speaking skills and gain more confidence. Namun, mahasiswa juga mengungkapkan sejumlah puzzles yang mereka hadapi dalam proses belajar. Paling sering disebut adalah confidence. Banyak mahasiswa merasa kurang percaya diri karena aksen dan pengucapan mereka. Seorang mahasiswa bilang, I was too shy to speak up because of my accent and pronunciation. Kedua, masalah self-esteem. Mahasiswa sering membandingkan dirinya dengan teman yang lebih lancar. I felt anxious when I saw my friends who spoke fluently. Begitu kata salah satu refleksi. Ketiga, keterbatasan vocabulary untuk istilah akademik. Keempat, kesulitan memahami spoken language dengan berbagai aksen. Dan kelima, soal time management and preparation. Beberapa mahasiswa mengaku masih kesulitan menyiapkan presentasi dengan efektif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan video mediated self-reflection bukan hanya berfungsi sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai sarana refleksi yang komprehensif. Metode ini membuka ruang untuk memahami pengalaman mahasiswa secara lebih mendalam, baik dari sisi manfaat yang mereka peroleh maupun puzzle yang mereka hadapi. Lebih jauh lagi, penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran academic speaking tidak hanya tentang keterampilan berbahasa, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan berkolaborasi. Dengan demikian, setiap puzzle yang muncul di kelas seharusnya tidak dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkaya pemahaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran.